Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas segala nikmatnya itu kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya yang kita cintai. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita sama-sama akan lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dengan berjamaah pula. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan yang ke berapa, Bu? Pak? Ke-15 ya. Tadi disebutkan oleh Pak Jalu bahwa malam kemarin malam 14, berarti sekarang malam 15. Masih puasa ya? Ustadz Lukman masih puasa? Oh, udah buka katanya. Sama berarti ya. Sekarang udah buka dari maghrib. Ya, alhamdulillah kita masih dapat menghidupkan hari-hari malam-malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita yang telah lalu diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kita tutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sebagai manusia, mungkin ada di antara kita sebagai ibu rumah tangga ya, atau kepala keluarga, atau seorang anak di rumah, atau di antara kita ada yang sebagai petani ya, memiliki ladang, kemudian juga di antara kita ada yang bekerja di kantoran. Tentunya di antara kita dalam beraktivitas sehari-hari tidak lepas dengan komunikasi ya, dengan hubungan sosial antar sesama kita. Dan tidak sedikit di antara kita yang terjadi perselisihan, apakah itu terkait dengan hak pribadi ataupun dengan hak orang lain, atau bahkan mungkin dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Atas perselisihan itu Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan banyak sekali isyarat, ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang keutamaan daripada meminta maaf atau memaafkan. Ya. Kemudian juga dengan sebab itu, maka seyogianya ketika ada suatu permasalahan, jangankan terkait hak pribadi, dengan hak orang lain atau dengan hak Allah pun tentunya kita harus punya jiwa pemaaf. Contoh hak dengan orang lain adalah ketika ada orang lain membuli orang lain lagi, tentunya kita sebagai orang yang ada di sana, kita harus bisa mengkondisikan. Nah, di sisi lain mungkin kita tidak bisa memaafkan pelaku bully tersebut. Maka seyogyanya sebetulnya kita tetap harus memaafkan, walaupun itu bukan hak kita yang dizalimi. Kemudian juga terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada seseorang yang melakukan maksiat. Tentunya hubungan maksiat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyaksikan ya diperintahkan untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan harus melarang atas kemungkaran tersebut.
Nah, namun kondisi itu tetap kita harus memaafkan secara pribadi antara sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau seorang pemaaf dan teruslah mengajak atau memerintah kepada kebaikan, dan tinggalkanlah atau jauhilah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan pilihan, tetapi menyuruh kita untuk memilih untuk menjadi orang pemaaf. Khud di sini adalah sesuatu tindakan atas lebih dari satu pilihan. Maka pilihan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita sebagai manusia pemaaf. Kemudian dengan kondisi itu kita harus terus senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Sebagai contoh tadi, ketika kita melihat seseorang membuli temannya, ya, maka kita harus memaafkan orang yang membuli tersebut supaya tidak terjadi perselisihan yang lebih panjang. Di saat yang sama, kita juga harus senantiasa memberikan arahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita harus menyuruh untuk tidak melakukan bully. Nah, ketika orang tersebut tetap tidak dapat mengindahkan ajakan kita, maka kita hendaknya menjauhi orang tersebut. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya kita menghindari perselisihan dengan kita harus menjadi orang yang pemaaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 bahwa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, bahwa balasan perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk adalah dengan perbuatan yang buruk semisalnya. Wa afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan apabila kita memaafkan dan berbuat baik, maka balasannya adalah atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali terkait dengan kondisi seseorang di dalam perselisihan. Di dalam penjelasan Profesor Quraish Shihab menjelaskan atau menafsirkan ayat ini bahwa ketika ada perselisihan di antara kedua insan atau kedua kelompok orang, maka kondisinya setidaknya ada 3. Yang pertama, kita bisa jadi menyikapi perselisihan itu dengan membalasnya yang semisal, dan itu sebetulnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menjolimi kita, maka kita berhak membalasnya dengan kejoliman yang semisal atau dengan balasan yang semisal. Jadi kita tidak diperkenankan untuk melebihi, atau dalam contoh ini kita tidak melebihi balasannya dengan perbuatan orang yang zalim kepada kita. Itu kondisi yang pertama, bahwa kita harus berlaku adil. Ketika ada orang menjolimi kita, sebaiknya kendati pun kita harus membalasnya, maka balasan yang setimpal. Contoh ini di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jawahir Asyuti, Imam Jawahir Al-Mahalli, bahwa kondisi ini seperti di dalam hukum kisos, bahwa hal itu dibolehkan ketika ada orang yang merebut hak orang lain dalam harta, maka dibalas dengan harta, nyawa atau jiwa dibalas dengan jiwa, itu diperbolehkan. Namun lanjutannya, wa afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Dan apabila kita memaafkan dan bahkan lebih dari itu, kita menjalin hubungan silaturahim dengan memberikan kebaikan,
maka pahalanya atas tanggungan Allah. Di sini kembali dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat tak terhingga. Ini semisal dengan pahala puasa, bahwa puasa itu min ajli wa ana azibih. Dalam hadis qudsi, puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Di sini tidak disebutkan seberapa besar pahalanya. Dan di sini Allah pun menyebutkan bahwa balasan kepada orang yang memaafkan, bahkan berbuat baik lebih dari apa yang dilakukan, maka balasannya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup ayat itu, innallaha la yuhibbuz zalimin. Kondisi yang ketiga, setelah tadi yang pertama bahwa kita membalas kezaliman orang lain dengan balasan yang setimpal, kemudian yang kedua kita dapat memaafkan atau bahkan kita dapat berbuat baik, dan yang ketiga ini yang harus kita hindari, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud zalim di sini adalah ketika orang melakukan kejahatan 3 kepada kita dan kita membalasnya lebih dari 3. Kita membalas kejahatan orang lain lebih buruk, lebih jahat, dan itu termasuk orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian hikmah daripada kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf. Mudah-mudahan kita dapat meraih kemuliaan khususnya di bulan suci Ramadan. Di antara ciri orang pemaaf itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 bahwa Allah menyuruh kita untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang luasnya setinggi langit dan bumi, dan surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada orang-orang yang muttaqin. Siapa? Yaitu ayat selanjutnya 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ ada penggalan ayat yang ketiga bahwa wal 'afina 'anil nas. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ketika kita menjadi orang pemaaf, maka kita digolongkan kepada orang-orang yang muttaqin. Lalu apa kiat untuk kita menjadi orang yang pemaaf? Tentunya sangat susah menjadi orang yang pemaaf. Di akhir khutbah ini ada penggalan penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, bahwa setidaknya secara garis besar ada 2 kondisi yang bisa kita lakukan. Yang pertama bil ilmi, yang kedua bil amali. Bil ilmi, kita harus terus menambah wawasan kita bahwa sesungguhnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan juga Rasulullah SAW melalui hadis untuk senantiasa menjadi orang yang pemaaf. Dan mudah-mudahan dengan kita memiliki wawasan yang banyak terkait dengan keutamaan memaafkan orang lain, kita dapat memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, secara bil amal, kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga melaksanakan berbagai ibadah, dan diakhiri dengan doa dengan harapan mudah-mudahan kita mampu dapat memaafkan segala kesalahan orang lain. Karena bisa jadi ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, tentunya kita sendiri tidak luput dari dosa,
bisa jadi kita juga tidak dimaafkan oleh orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua dapat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pemaaf, dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mendapatkan maghfirah, ridho dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.